Dalam seminar hari ini, saya akan membicarakan tentang mengapa Anda perlu memulai bisnis Atomi. Saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana Anda harus menjalankan bisnis ini. Dan jika partner Anda menanyakan pada Anda bagaimana harusnya mereka menjalankan bisnis ini, Anda sekalian harus memberikan mereka saran yang tepat dan menjelaskan pada mereka secara detail. Betul? Benar begitu? Wah, saya rasa saya tidak perlu hadir hari ini. Saya terkejut Anda sekalian sudah tahu jawabannya. Saya telah menjalankan bisnis Atomi kurang lebih selama 9 tahun sampai sekarang. Saya akan memasuki tahun ke-10. Jika saja Anda mengetahui 3 hal sederhana di Atomi, ini akan menjadi bisnis yang sangat mudah untuk Anda. Saya yakin Anda mengetahui tentang 3 hal ini. Saya harap kita dapat mengulang 3 hal ini, baik untuk menyegarkan ingatan Anda sekaligus ingatan saya, agar Anda dapat menjelaskannya dengan baik pada partner Anda. Lalu apa poin pertamanya? Itu adalah mengapa. Yang kedua adalah apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana. Nah, jika Anda mengetahui 3 hal ini, sangat mudah bagi Anda. Mengapa Anda melakukan bisnis Atomi ini? Apa yang mendorong Anda? Anda harus mempunyai mimpi dan target yang jelas atas mengapa Anda menjalani bisnis Atomi. Lalu setiap bulan Anda memperbaiki impian dan target Anda. Pada Sukses Academy saat Anda menuliskan skenario kehidupan Anda. Itulah mengapa Anda harus sangat memperjelas alasan mengapa Anda ingin menjalani bisnis Atomi. Harus detail. Ini harus sangat jelas jika Anda tidak ingin menyerah di tengah jalan. Jika hal ini jelas, maka Anda tidak akan bisa dipengaruhi oleh berbagai gangguan. Anda akan terus berusaha dengan gigih sampai akhir. Ini adalah mengapa. Pertanyaan mengapa sangat penting. Poin yang kedua, apa? Dalam poin ini, Anda perlu tahu banyak tentang apakah Atomi itu. Perusahaan seperti apa Atomi? Produk seperti apa saja yang dijual Atomi? Seperti apa rancangan pemasaran Atomi? Dan lain sebagainya. Anda harus mengetahui tentang hal yang menyangkut perusahaan ini dengan jelas. Saya yakin Anda sekalian yang ada di sini sudah tahu. Selanjutnya, jika Anda punya sebuah target yang jelas dan impian yang jelas, dan kalau Anda sudah tahu banyak hal tentang perusahaan ini, apa hal ketiga yang harus Anda ketahui? Ya, itu adalah bagaimana. Bagaimana ini berkaitan bagaimana nantinya Anda akan menjalankan bisnisnya, yaitu dengan mengetahui proses dari bisnis ini secara mendalam. Hari ini saya akan membahas tentang poin mengapa dan bagaimana dari bisnis Atomi ini. Sebelum saya bergabung dengan Atomi, saya bekerja di bidang pemasaran. Saya juga seorang wira swasta. Saya bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Apa Anda sekalian menjalani kehidupan dengan baik? Apa Anda menjalani Atomi dengan semangat yang besar? Anda menjalaninya dengan kepuasan? Anda sekalian bekerja keras, bukan? Saya juga bekerja keras sebelumnya. Selama 15 tahun, saya berjualan baju, menjual buku-buku, bahkan asuransi. Saya bekerja dan hidup dengan sangat rajin. Ada sesuatu yang sangat mudah bagi saya di Atomi. Suatu hari, seseorang yang telah sukses di Atomi mengatakan pada saya, "Jangan menjalankan Atomi dengan terlalu rajin." Saya merespon, "Apa?" "Jangan lakukan dengan rajin, tapi dengan bijaksana." Saat dia mengatakan hal ini, saya sangat setuju. Anda mungkin pernah mendengar hal ini juga, bukan? Arah tujuan lebih penting daripada kecepatan. Anda pernah mendengar pepatah ini, bukan? Itu bukan berarti Anda tidak boleh mempercepat laju Anda. Ada arah yang harus Anda lewati. Ada poin di dalam target yang harus Anda raih. Kalau Anda tidak mengambil arah yang benar, maka lebih keras Anda bekerja. Anda akan semakin melangkah semakin jauh dari target Anda. Anda akan berakhir ke arah yang sangat berbeda. Jadi jangan hanya berusaha untuk menjadi cepat dan jangan hanya berusaha untuk jadi rajin. Anda harus mengambil arah yang benar. Anda harus punya kecepatan. Benar bukan? Itulah alasan poin mengapa dan bagaimana adalah yang sangat penting. Saya rasa sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, saat Anda menjalani Atomi, waktu terasa berjalan dengan cepat, bukan?
1 tahun terasa seperti baru kemarin. Saya sudah kehilangan banyak waktu sekarang. Suatu hari, seorang Imperial Master bertanya pada saya, mengapa banyak sekali orang yang gagal di Atomy? Padahal Atomy adalah sebuah alat yang sudah dengan mudahnya dipersembahkan pada orang-orang untuk sukses. Apa alasannya? Menurut Anda, mengapa orang-orang yang telah menjalankan bisnis ini selama 3 atau 4 tahun tiba-tiba menyerah di tengah jalan? Ini sangat menyedihkan. Menurut Anda, apa alasannya? Lalu saya jawab, mungkin mereka tidak tahu bisnisnya, mungkin mereka tidak punya visi, mungkin tidak menerapkan 8 langkah menuju kesuksesan. Saya ingat telah mengatakan hal ini pada seorang Imperial Master sebelumnya. Dia bilang pada saya, kita perlu 8 inti di Atomy. Seharusnya kita terapkan dari dulu. Mengapa? Karena banyak orang yang merasa sudah kerja keras dan mereka pikir sudah melakukan dengan benar. Tetapi tidak ada cara untuk mengevaluasi apakah mereka melakukannya dengan benar. Tidak ada cara untuk mengukurnya. Anda tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak ada tolak ukurnya. Sebetulnya banyak orang yang tidak mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan dengan benar. Orang-orang perlu tahu area mana saja yang perlu mereka perbaiki. Tapi para leader tidak dapat mengikuti masing-masing partnernya. Imperial Master tidak dapat mengetahui alasan mengapa banyak orang mengalami kegagalan. Tapi kalau sistem 8 inti dilaksanakan lebih dulu, mereka dapat memeriksa diri mereka sendiri. Saat seorang sponsor memberi konsultasi pada partnernya, mereka akan tahu di mana letak kesalahannya. Imperial Master tersebut mengatakan bahwa Atomy perlu menjelaskan sistem 8 inti. Saya langsung bertindak cepat. Saat saya mendengar ini, saya mulai bicara tentang sistem 8 inti. Dan saya mengatakan pada partner-partner saya bahwa kita mulai melatih hal ini. Saya rasa itu terjadi dari setahun yang lalu. Saya telah melihat banyak orang yang menjalankan sistem 8 inti ini dan kemajuannya pun terlihat. Nah, jadi saya pikir sistem 8 inti ini betul-betul penting bagi seorang partner. Saat saya memberi konsultasi pada banyak partner saya, seringkali mereka bilang, saya bekerja dari subuh sampai malam. Dengan semua yang saya miliki untuk bisnis Atomy, sponsor saya tidak membantu saya. Bahkan saya berharap mereka tidak akan mengganggu bisnis saya. Anda tidak tahu seberapa keras saya bekerja. Kebanyakan dari mereka mengeluh pada saat bercerita dengan kami. Saya telah mengorbankan banyak hal. Saya bahkan tidak sempat bertemu dengan anak-anak saya. Saya bahkan tidak dapat mengurus anak-anak dan keluarga saya. Sekeras inilah saya bekerja. Mengapa sponsor saya tidak membantu saya? Setelah bicara dengan partner saya untuk beberapa saat, saya berkata padanya, jangan bekerja terlalu keras. Anda tahu apa yang dia katakan? Dia menatap saya dengan tatapan kosong. Lebih keras Anda bekerja, hati Anda akan semakin terasa hampa. Jangan bekerja keras, tetap bekerja dengan benar. Dan saya ingat mengajarkan padanya bagaimana melakukannya dengan benar. Namun pada akhirnya dia tetap bekerja keras daripada bekerja benar. Dia hanya bekerja keras dan akhirnya berhenti. Itulah mengapa sangat penting bagaimana menjalankan bisnis ini. Saat saya membicarakan tentang sistem 8 inti, hanya ada 2 tanggapan. Yang pertama adalah, ya mari coba sistem 8. Tanggapan saya yang kedua adalah apa? Sesuatu yang baru lagi. Sudah cukup sulit untuk menerapkan 8 langkah menuju kesuksesan. 3 bulan ini sudah sulit. Anda ingin saya melakukan sistem 8 inti juga? Anda ingin saya melakukan apa? Ada orang-orang yang menanggapi seperti ini juga. Anda harus tahu mengapa Anda perlu melakukan sistem 8 inti ini. Jika Anda mengamati orang-orang sukses, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan khusus. Dalam buku Dale Carnegie, dia mengatakan bahwa setelah mengamati banyak orang sukses, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bakat spesial. Tapi mereka memiliki suatu kebiasaan yang sama. Sistem 8 inti adalah sebuah sistem dari kebiasaan-kebiasaan untuk meraih sebuah kesuksesan. Jika Anda menjadikannya sebuah kebiasaan, sukses akan menjadi mudah. Anda harus melewati semua prosesnya. Bukan berarti Anda hanya akan melakukan sistem 8 inti sepanjang hari. Anda dapat melakukannya dalam waktu singkat. Ini harus menjadi kebiasaan Anda, maka Anda harus terus-menerus melakukannya.
Saya bukan seorang ilmuwan, tapi suatu kali saya membaca sebuah buku. Ada sesuatu yang disebut sebagai sinapsis di dalam otak kita. Jika Anda mengulang suatu tindakan, maka sebuah pola baru akan terbentuk di dalam otak Anda. Itulah mengapa, walaupun tanpa Anda mencoba, beberapa hal dilakukan secara otomatis. Contohnya, ketika Anda menyetir di jalanan yang sering Anda lalui. Saat Anda berkendara menuju kantor, Anda tidak terlalu memikirkan kan tentang jalanan mana saat menyetir. Bukan begitu? Tapi katakanlah suatu hari Anda tidak pergi ke kantor, tapi Anda pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang, bisa jadi Anda akan mengemudi ke arah kantor Anda. Itu tanpa disadari. Ini adalah kekuatan dari kebiasaan yang diciptakan oleh otak Anda. Ini adalah karena polanya sudah tergambar dalam otak Anda. Itulah mengapa kebiasaan tidak dapat diubah dalam semalam. Hanya karena Anda mendengar tentang 8 inti hari ini tidak mudah membuatnya menjadi mudah. Tidak mudah sama sekali. Mengapa? Karena ini belum menjadi sebuah kebiasaan. Itulah mengapa pada awalnya Anda perlu lakukan dengan sengaja dalam mengulang tindakan yang Anda inginkan. Sangat penting untuk melakukannya tiap hari. Seminar hari ini berjudul 8 inti setiap hari, yaitu melatih kebiasaan 8 inti setiap hari. Anda harus menerapkannya setiap hari. Bila kebiasaan ini menjadi utuh, maka Anda tidak perlu dengan sengaja berpikir untuk melakukannya. Tubuh Anda tentu saja akan mengingat apa yang harus Anda lakukan. Maka Anda dapat melihat bahwa Anda akan berada selangkah lebih dekat dengan hidup sukses yang selama ini Anda impikan. Nah, ada 8 hal dalam sistem 8 inti, dan semua harus diimbangi dengan baik. 8 daftar langkah. Gambar apakah ini? Ini gambar yang sama seperti pada skenario kehidupan. Saya menciptakannya sendiri. Anda harus memeriksa 8 tugas berbeda. Yang pertama adalah membaca. Anda harus membaca buku. Setelah mendengar hal ini, seseorang mengatakan, saya tidak punya waktu untuk membaca, saya terlalu sibuk. Saya sibuk bertemu dengan para konsumen, saya tidak punya waktu untuk membaca buku. Apa Anda pernah mencobanya? Ya, saya pernah. Saya telah melakukannya sejak saya masih pemula. Ketika saya masih menjadi seorang pemula, hanya hal itu yang saya lakukan. Dan saya telah mengalaminya sejak awal. Mengapa Anda perlu membaca? Mengapa? Mengapa Anda perlu membaca? Supaya menjadi pintar? Saya percaya bahwa dengan membaca buku akan membawa perubahan sepenuhnya. Perubahan. Selain itu, pertumbuhan. Bukan hanya untuk pemikiran Anda, tapi agar tindakan Anda pun berubah. Dengan membaca, Anda bisa berubah dan bertumbuh. Ada banyak informasi di dalam smartphone Anda, benar bukan? Semua itu hanya informasi, mereka hanya memberi Anda pengetahuan. Tetapi buku mempunyai kekuatan untuk mengubah hati Anda, pemikiran Anda, bahkan tindakan Anda. Itulah mengapa Anda harus membaca setiap hari agar Anda bisa berubah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus membaca sepanjang hari, tapi sangat penting untuk membaca setiap hari selama 10 menit, 5 menit, atau 15 menit. Lalu tingkatkan waktunya setiap hari saat Anda berjumpa dengan orang lain. Anda harus mengajak mereka untuk bergabung dalam bisnis ini, bukan? Anda harus mengajak mereka untuk menggunakan produk Atomy dan bergabung di dalam bisnisnya. Namun, cara terbaik untuk mengajak orang adalah dengan perubahan di dalam diri Anda sendiri. Orang akan melihat perubahan Anda dan akan berkata, apa itu Atomy? Bagaimana dia bisa mengubah seperti itu? Wah, tata bahasanya telah berubah. Perbuatannya telah berubah. Kebiasaannya telah berubah. Senjata terbesar untuk mengajak orang lain adalah perubahan Anda sendiri dan perkembangan diri Anda sendiri. Anda harus membaca setiap hari. Intinya dalam buku ini, silakan baca buku Dale Carnegie yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Anda harus membaca buku ini paling tidak 5 kali. Saya sudah mengatakan pada Anda sejak awal bahwa mereka yang sukses punya satu sifat yang sama. Buku ini menyatakan bahwa hubungan yang baik dengan orang lain akan membawa kesuksesan.
Ini adalah sebuah buku yang akan menunjukkan pada Anda bagaimana cara untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Saya juga sarankan Anda untuk membaca buku Revolusi Industri Keempat. Saya sarankan Anda untuk membaca buku motivasi diri. Jika Anda membaca buku-buku seperti itu, tata bahasa Anda akan berubah dan orang-orang akan terkejut bagaimana Anda bisa bicara seperti itu. Anda harus membaca setiap hari untuk perkembangan dan perubahan diri Anda sendiri. Anda harus memeriksa apakah Anda melakukan ini setiap hari. Kedua, adalah menonton video-video Atomy. Dengan menonton video-video Atomy, Anda bisa mendapat keberanian dan kepastian akan bagaimana bisa menjadi sukses. Anda dapat secara tidak langsung merasakan bisnisnya. Menurut Anda, apa perlu melewati percobaan dan kegagalan? Tidak perlu jika sponsor Anda sudah pernah mengalaminya. Itulah mengapa Anda harus mendengarkan seminar dari mereka, agar Anda dapat meminimalisir kegagalan Anda. Agar tingkat kesuksesan Anda dipercepat, Anda perlu menonton video-video Atomy setiap hari. Anda tidak perlu menonton video yang berdurasi 1 jam. Bisa video dengan durasi 20 menit atau 15 menit saja. Tidak perlu panjang-panjang. Benar begitu? Betul? Ketiga, adalah untuk menghadiri pertemuan. Saya ingin menekankan dalam 100% berpartisipasi. 100% berpartisipasi dalam pertemuan. Mengapa Anda perlu berpartisipasi? Di sini sekarang adalah pertemuan. Berpartisipasi dalam pertemuan berarti datang dan mendengarkan perkuliahan dalam seminar Sukses Academy One Day Seminar dan workshop yang diadakan di tempat para center leader di Education Center. Anda juga harus berpartisipasi dalam pertemuan di seminar yang diadakan di center. Mengapa harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan itu? Anda tahu mengapa? Agar Anda bisa mengisi ulang semangat Anda untuk memperkuat keyakinan Anda. Hal itu akan memperkuat alasan mengapa Anda menjalani Atomy. Untuk memperkuat tekad Anda, memperkuat semangat Anda. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam pertemuan, hanya karena Anda sudah merasa kalau diri Anda sukses, semangat Anda akan perlahan turun. Tentu saja Anda tidak akan ragu lagi tentang apa Anda akan menjalani Atomy. Tapi semangat akan apa yang harus Anda lakukan setiap hari akan perlahan menurun. Seperti itulah kelemahan manusia. Itulah mengapa Anda harus keluar dan mengisi ulang energi Anda. Anda harus menerima energi dari orang lain. Anda harus berinteraksi. Sebenarnya, pemasaran jaringan mempunyai pandangan negatif di mata publik. Ya, orang-orang di luar sana akan terus mengatakan hal-hal buruk tentang pemasaran jaringan. Anda akan mengalami banyak sekali penolakan dan komentar negatif. Tapi jika Anda datang ke seminar-seminar ini, Anda akan terisi ulang. Ya, saya dapat melakukannya juga. Semangat untuk mencapai kesuksesan Anda suatu hari. Itulah mengapa Anda harus berpartisipasi 100% dalam pertemuan-pertemuan ini. Sehingga Anda bisa mendapat energi dari orang lain. Ini adalah tempat untuk menerima energi. Menurut Anda, apa poin keempatnya? Adalah menggunakan produk-produknya, bukan hanya sekedar menjual produknya. Saya selalu menekankan untuk melakukan ini 100%. Dalam bisnis Atomy, mengkonsumsi bukan termasuk biaya pengeluaran. Saat para konsumen menceritakan pada orang lain tentang produk-produknya, pengeluaran Anda akan kembali sebagai penghasilan. Maka konsumen dapat berubah menjadi seorang partner bisnis Anda. Tapi jika Anda sendiri tidak menggunakan produknya, akan sangat sulit untuk mengubah konsumsi Anda menjadi penghasilan Anda. Ini tidak bisa diubah menjadi bisnis Anda. Anda harus menggunakan sendiri produknya. Di Atomy, para konsumen menggunakan produknya untuk diri mereka sendiri. Maka kemudian mereka dapat menceritakan kepada orang lain tentang produk tersebut. Baik harganya yang terjangkau maupun kualitasnya yang bagus. Ini struktur bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Kalau Anda belum pernah menggunakan produknya untuk diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa membanggakan produk itu? Bagaimana kalau Anda membanggakan tentang sikat giginya, tapi teman Anda membicarakan tentang kosmetik Anda? Kalau Anda belum pernah menggunakan produk kosmetiknya, Anda tidak bisa bicara banyak. Anda juga tidak bisa membujuknya. Jika Anda mencoba membeli sebuah mobil Hyundai, tapi penjualnya datang menggunakan mobil Mercedes, apa Anda akan mempercayai orang tersebut?
Anda pasti akan mempertanyakan kredibilitas orang tersebut, bukan? Itulah mengapa Anda harus mengubah keperluan rumah tangga Anda dari toko dan produk lain menjadi produk-produk Atomy ke Atomy. Anda harus mencintai produknya dan menggunakannya. Anda juga harus memeriksa apakah Anda menggunakan mereka setiap hari. Kelima, menurut Anda apa yang kelima? Itu adalah pengenalan perusahaan. Anda harus memperkenalkan perusahaan ini pada orang lain. Anda harus memperkenalkan tentang perusahaan ini paling tidak 3 kali pada orang lain. Alasan mengapa Anda tidak punya partner untuk bekerja bersama Anda adalah karena Anda tidak membicarakan tentang visi Atomy. Anda harus menceritakan pada orang lain untuk bergabung dengan bisnis Atomy. Anda tidak perlu bicara berlebihan tentang Atomy dan produk-produknya serta rancangan pemasarannya. Anda boleh bicara sepenuh hati tentang hal-hal ini. Tapi walaupun Anda tidak membicarakan tentang hal ini, Anda harus menjelaskan mengapa Anda menjalankan bisnis Atomy ini. Anda harus menceritakan pada orang lain tentang impian yang ingin Anda raih dan bagaimana Anda mendapatkan penghasilan setelah Anda mengganti kebutuhan sehari-hari Anda dengan produk-produk Atomy dan menjelaskan pada mereka secara detail apa Anda punya solusi untuk situasi Anda sekarang ini. Saya punya. Apa Anda merencanakan masa depan Anda? Saya punya solusinya. Ayo lakukan bisnis Atomy bersama. Atau Anda bisa bilang, lihatlah ke dalam bisnis ini. Seperti inilah yang dimaksud dengan pengenalan perusahaan. Bukan sesuatu yang berlebihan. Sampaikan visi Atomy. Ini yang dimaksud dengan mengenalkan perusahaan Atomy. Ayo jalankan bisnis ini bersama-sama. Alangkah baiknya jika Anda dapat melakukan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu. Anda harus memastikan apakah Anda bertemu dengan orang dan mempresentasikan visi Atomy pada mereka yang Anda temui. Apa Anda mengatakan kalau seharusnya mereka bergabung dengan Anda dalam bisnis Atomy? Selanjutnya, poin ke-6 adalah membangun bisnis konsumen. Anda harus membangun sebuah basis konsumen. Untuk dapat membangun sebuah basis konsumen, paling tidak Anda harus memiliki 50 konsumen. 50 konsumen. Ya, 50 orang ini dapat terdiri dari member maupun non-member. Anda harus terus-menerus mengelola orang-orang ini. Anda harus membuat mereka menjadi konsumen tetap. Coba buat konsumen yang berisi kurang dari 50 orang. Jika 50 orang terlalu sulit, maka paling tidak cari 30 orang. Jadikan target Anda untuk membangun sebuah basis konsumen, di mana orang-orang ini dapat terus-menerus menggunakan produk Atomy. Anda perlu membangun basis konsumen Anda setiap hari. Anda membutuhkan konsumen agar penjualan Anda dapat meningkat. Anda membutuhkan konsumen agar jaringan member Anda bisa berkembang. Anda membutuhkan konsumen agar Anda dapat menghasilkan uang. Itulah mengapa Anda harus mengelola basis konsumen Anda setiap hari. Anda harus bertemu dengan member lama dan juga member baru. Anda harus menuliskannya di buku catatan Anda. Daftar dari 50 member tersebut. Anda harus memikirkan tentang produk seperti apa yang dipakai oleh orang-orang ini dan bagaimana tanggapan mereka terhadap produk. Anda harus membangun basis konsumen seperti ini dan mengelola mereka. Betul? Dan poin ke-7, konsultasi. Konsultasi adalah arah tujuan yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yaitu Anda harus berjalan ke arah yang benar sehingga usaha Anda tidak sia-sia. Dan itulah cara Anda meraih target yang sudah Anda tentukan. Anda harus memeriksa dan mengulas kembali apa Anda berjalan menuju ke arah yang sudah Anda tentukan. Anda harus menjalani 8 inti ini dan menerima umpan balik atas apa yang telah Anda lakukan dengan benar dan apa yang harus Anda perbaiki selanjutnya. Ini membantu Anda meninjau sistem 8 inti Anda. Anda tidak boleh mengeluh selama konsultasi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengeluh. Sponsor saya begini, begitu. Partner saya begini, begitu. Suami saya membuat saya frustasi. Jangan membuat keluhan seperti itu. Jangan memberikan komentar negatif. Tapi terimalah konsultasi yang berhubungan dengan bisnisnya. Anda perlu menerima konsultasi yang berhubungan dengan bisnis. Itulah cara untuk melakukan bisnis Anda. Itulah mengapa Anda harus menerima konsultasi secara konsisten. Anda sekalian yang menyediakan konsultasi. Jangan mengkritik atau memarahi orang lain. Bayangkan jika Anda pergi ke sponsor Anda minta saran, lalu sponsor Anda memarahi dan mengkritik Anda. Bagaimana perasaan Anda? Anda pasti tidak akan mau lagi datang konsultasi dengannya.
Itulah mengapa memberi dorongan sangatlah diperlukan. Para sponsor seharusnya mengatakan, tidak apa-apa, hanya perlu beberapa waktu. Mari lakukan ini bersama. Anda bisa melakukannya. Dan terkadang walaupun bukan bermaksud untuk memarahi, kita juga perlu berkata jujur. Sepertinya Anda tidak menjalankan sistem 8 inti. Kalau Anda tidak menjalankannya, saya tidak mau menemui Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjalankan bisnis ini. Saya tidak tahu area mana di diri Anda yang butuh diperbaiki, jadi tolong praktekkan. Sponsor harus memperlihatkan semangat untuk bekerja sama dengan memberi dorongan pada partner mereka untuk mempraktekkan sistem 8 inti. Konsultasi sangat diperlukan. Poin ke-8 yang terakhir, untuk membangun kepercayaan. Saat saya mengatakan ini, salah satu partner saya mengatakan, saya membangun kepercayaan hari ini. Saya meluangkan waktu untuk pergi minum teh bersama orang-orang. Tetapi membangun kepercayaan bukanlah seperti itu. Membangun sebuah kepercayaan berarti menjadi sebuah contoh. Anda perlu menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga orang-orang di sekitar Anda akan merasa yakin untuk menjalankan bisnis dengan Anda. Anda harus menjadi contoh bagi orang lain. Anda tidak boleh berbohong. Jika Anda telah membuat sebuah janji, Anda harus mencoba untuk menepati janji tersebut, bahkan jika Anda mengalami kerugian sekalipun. Inilah yang dimaksud dengan membangun kepercayaan. Itulah mengapa akal sehat sangat penting. Jangan melakukan transaksi apapun dengan uang. Hanya karena Anda menjalankan bisnis ini dengan partner Anda, bukan berarti Anda bisa pinjam uang seenaknya. Saya akan menerima gaji saya minggu depan. Boleh saya pinjam uang Anda? Hal ini akan sangat merusak kepercayaan partner Anda pada Anda. Jika sponsornya terus meminta pinjaman uang, dia akan berpikir, Tommy ini ada yang salah. Hal ini akan sepenuhnya merusak kepercayaan pada perusahaan. Jangan melakukan transaksi uang atau pinjam-meminjam uang antara sponsor dengan partner. Inilah yang dimaksud dengan membangun kepercayaan. Jangan membentuk hubungan terlarang di dalam bisnis ini. Jika Anda memiliki keluarga di rumah, sebaiknya Anda jangan mencari kenyamanan dari orang lain dalam berbisnis. Walaupun Anda menghabiskan banyak waktu Anda bersama mereka. Jika Anda belum menikah, maka itu tidak apa-apa. Itu hubungan yang sehat. Tapi jika seorang laki-laki atau wanita yang sudah menikah, tertarik satu sama lain dan terus-terusan bersama berdua-duaan, itu merusak kepercayaan dalam perusahaan ini. Terapkan prinsip-prinsip sehat dalam menjalankan bisnis. Membangun kepercayaan adalah betul-betul percaya pada partner dan sponsor Anda. Untuk membangun kepercayaan adalah berusaha memberikan produk-produk kepada konsumen dalam kurun waktu yang sudah dijanjikan. Inilah bagaimana membangun kepercayaan. Anda harus memeriksa, apa Anda betul-betul menjalankan 8 daftar langkah ini. Jika Anda membuat sebuah daftar bulanan dan mencentang daftar dari yang sudah Anda lakukan, Anda akan menyadari akan ada ketidakseimbangan dan perbuatan yang terlihat alami bagi Anda. Dan hal lainnya yang Anda lakukan dengan kurang baik, Anda dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri. Ini harus menjadi sebuah lingkaran yang sehat. Masing-masing area harus memperlihatkan tanda yang sehat. Sehingga secara keseluruhan akan membentuk gambar seperti roda. Jika 8 inti langkah ini menjadi sebuah kebiasaan untuk Anda, maka akan sangat mudah bagi Anda untuk mencapai sebuah kesuksesan. Apa ada hal yang sulit di sini yang tidak dapat Anda lakukan? Apa yang paling sulit? Apa yang paling berat untuk dilakukan? Melakukannya setiap hari. Tidak ada yang sulit dalam tugas-tugas ini sendiri, tapi sangat sulit untuk mengerjakannya tiap hari. Bahkan jika Anda menghasilkan 100 juta atau 500 juta sebulan, jika perbuatan Anda tidak sesuai dengan kata-kata Anda, apa fungsinya? Ini adalah daftar kebiasaan Anda. Daftar kebiasaan Anda yang akan membantu Anda melihat kekuatan dan kelemahan Anda. Sehingga Anda dapat mengetahui apa yang harus Anda perbaiki. Pada akhirnya hal ini akan membantu Anda sukses dalam jangka panjang. Itulah mengapa sangat penting untuk membuat daftar ini. Sekalipun Anda tidak bisa melakukannya 100%. Sangatlah penting untuk melakukan bahkan satu hal saja yang ada di dalam daftar ini. Saya harap Anda sekalian akan sukses.
Dengan menjalankan perbuatan ini setiap hari, kondisi Anda sekarang adalah hasil dari keputusan Anda. 3 tahun lalu, 3 tahun akan berlalu lagi. Jika Anda dapat membuat 8 inti langkah ini menjadi kebiasaan Anda dan menjalankan setiap hari, Anda akan menjadi sukses dalam 3 tahun mendatang. Benar bukan? Tapi jika Anda mendengarkan seminar hari ini, tapi tidak berubah mulai hari ini dan terus-menerus menundanya, maka hidup Anda 3 tahun lagi dari sekarang akan tetap sama seperti sekarang. Saya akhiri seminar saya dengan harapan besar Anda akan sukses dalam sistem 8 inti ini. Terima kasih.